Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk materi untuk perkuliahan teknologi proses hilir produk agroindustri. Dalam hal ini kita masuk tahap ekstraksi atau extraction. Yang mana ekstraksi ini merupakan salah satu proses yang banyak digunakan untuk berbagai keperluan dalam hal kita bagaimana mengisolasi atau memperoleh suatu komponen atau senyawa dari suatu bahan, terutama dari produk-produk agro, dari tanaman, dari buah-buahan, baik dari batang, dari buah, dari daun, umbi, dan seterusnya ya. Jadi penggunaannya sangat luas. Pasti yang paling sering kita kenal itu banyak digunakan adalah biasanya untuk mengambil senyawa bioaktif dari suatu bahan agro ataupun bahan pertanian. Dan itu nanti yang akan kita bahas secara lebih mendalam, terutama terkait dengan bagaimana mengekstraksi senyawa bioaktif dari bahan pertanian. Sebagai definisi dulu atau pengertian dari ekstraksi sendiri. Ekstraksi didefinisikan sebagai proses pemisahan atau penghilangan atau dalam ini adalah proses untuk mendapatkan atau memisahkan konstituen tertentu yang berupa padatan ataupun cairan. Jadi yang di kita ambil itu bisa padat, bisa cair, gitu ya. Yang padat misalnya adalah ya kalau pati itu kan padat ya. Dan juga yang cair, misalnya kita mau ngambil ya sari buahnya seperti itu. Itu kan berarti kita mengekstrak bisa padat maupun cairnya. Ataupun mungkin semi solid, misalnya dalam bentuk minyak, lemak, yang di sana ada komponen yang jenuh maupun tidak jenuh sehingga bentuknya bisa berupa semi solid seperti CPO itu kan itu bentuknya juga semi solid ya, kental ya, karena masih banyak komponen-komponen pencampurnya di sana. Ada mulai dari gam, lemak itu sendiri, lemak sendiri ada yang jenuh dan tidak jenuh dan seterusnya. Yang mana ini biasanya menggunakan eh, solvent atau pelarut yang cocok. Jadi kita harus menggunakan solvent ya, tapi sebagian besar ini banyak menggunakan solvent atau pelarut yang cocok. Artinya yang cocok adalah ya dari polaritasnya itu cocok sehingga bisa menarik konstituen tersebut untuk bisa keluar. Karena kalau tidak cocok misalnya kita mau ngambil minyak tapi menggunakan pelarutnya air, yang nggak cocok pasti minyaknya nggak akan ikut ke air. Kemudian ekstraksi ini juga didefinisikan sebagai treatment atau perlakuan yang diberikan pada suatu jaringan tanaman ataupun hewan dengan menggunakan solvent yang cocok yang dapat melarutkan suatu aktif konstituen. Ya, ini yang nanti akan kita bahas banyak. Aktif konstituen atau bioaktif komponen dari suatu jaringan tanaman ataupun hewan menggunakan pelarut yang cocok. Misalnya kalau ini kan kalau fenolik itu kan biasanya dia bersifat semipolar. Maka pelarutnya biasanya juga akan yang menggunakan semipolar seperti etanol, metanol. Tapi kalau misalnya kita mau ngambil yang non polar misalnya adalah eh, vitamin E, tokoferol, atau mungkin beta karotinnya. Ya tentu kita harus gunakan pelarut yang non polar pula seperti heksan, mungkin toluen, atau mungkin ether dan seterusnya. Ekstraksi ini merupakan metode untuk memisahkan soluble fraction, jadi fraksi yang larut, dalam bentuk larutan dari insoluble matrix, dari suatu matriks yang berbentuk padat. Jadi ini bisa juga merupakan metode untuk mengambil soluble fraction, artinya fraksi terlalu dari insoluble matrix dengan menggunakan bantuan solvent. Nah ini, jadi saya tekankan lagi bahwa yang kita bahas ekstraksi di sini adalah ekstraksi yang
dibantu dengan menggunakan pelarut yang nanti banyak digunakan untuk memisahkan komponen-komponen atau mengambil komponen bioaktif dari suatu jaringan tanaman atau hewan. Soluble komponen ini eh, bisa berupa solid atau liquid. Ini seperti phenolic oil, ya itu kan dia bisa berupa padat ataupun cair. Padat ketika dikeringkan dan cair ketika dia memang terlarut dalam sistem bahan itu sendiri. Atau insoluble matrix yang memang tidak terlarut secara beradaannya ada di dalam jaringan tanaman ataupun hewan tersebut. Ya, misalnya kelompok pati, pati itu tidak larut ya di dalam jaringan itu. Jadi ketika keluarkan ya berupa granula pati gitu, yang nanti bisa kita pisahkan lebih lanjut. Nah, ini yang akan kita bahas banyak, extraction of bioactive compound atau ekstraksi untuk senyawa bioaktif karena ini yang memang secara nilai ekonomisnya bioaktif compound ini sangat besar karena kebutuhan untuk mendapatkan kesehatan yang layak ini banyak diperoleh salah satunya adalah dengan memanfaatkan bioaktif compound yang jumlahnya sangat melimpah apalagi kita di Indonesia ini daerah tropis banyak sekali tanaman ataupun dari jaringan hewan yang beragam yang mana setiap jaringan tersebut mengandung berbagai macam jenis komponen bioaktif yang ini bisa kita ambil. Kemudian nanti kita manfaatkan terutama misalnya untuk industri farmasi, industri kosmetik, atau industri pangan sebagai pangan fungsional, dan seterusnya. Nah, tahap-tahapan pada proses ekstraksi ini kurang lebih ada 5 tahapan utama ya. Pertama adalah preparasi yang biasanya di sini dilakukan dengan proses size reduction, yaitu pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran yang mana ini tujuannya adalah untuk memperluas surface area. Jadi dengan menjadi jari apa? Misalnya kita punya daun dari daun cengkeh misalnya. Itu kalau kita potong-potong menjadi kecil-kecil, otomatis luas areanya akan jadi lebih besar sehingga nanti kontak antara solvent dengan bahan itu akan menjadi lebih besar sehingga komponen bioaktif akan lebih mudah dikeluarkan. Ini utamanya ya size reduction. Ada beberapa proses preparasi yang juga bisa meningkatkan yield ataupun meningkatkan hasil ekstraksi. Itu seperti misalnya dilakukan proses pengurangan kadar air. Jadi beberapa bahan bahan pertanian tersebut ketika kadar airnya terlalu tinggi, kemudian kita lakukan proses ekstraksi, maka bisa jadi air itu akan menghalangi solvent untuk bisa mempenetrasi ke dalam bahan. Mungkin karena sifat dari eh, apa solvent dengan air itu bisa jadi bertentangan misalnya. Misalnya kayak kita mau mengambil tokoferol, kemudian di sana bahannya masih banyak airnya, sedangkan kita menggunakan heksan atau menggunakan ether, maka air pasti akan menghalangi sehingga beberapa perlu dilakukan pengurangan kadar air, misalnya dengan dilakukan proses pengeringan terlebih dahulu. Supaya apa ya nanti supaya penetrasi pelarut ke dalam bahan untuk bisa mengambil atau berinteraksi dengan komponen bioaktif tadi bisa lebih mudah dilakukan proses pengeringan terlebih dahulu. Kemudian ada juga yang beberapa melakukan proses defatting, defatting atau pengurangan kadar lemak. Misalnya kalau kita mau ngambil eh, komponen bioaktif yang bersifat polar atau semipolar menggunakan misalnya etanol, sedangkan bahan tersebut ternyata punya lemaknya. Contohnya misalnya biji kakao ya. Biji kakao itu banyak mengandung lemak, hampir 50% itu lemaknya ya, hampir 50%. Maka kalau kita mau ngambil senyawa bioaktif yang bersifat polar ataupun non polar menggunakan misalnya etanol pada biji kakao tersebut, sebaiknya lemaknya dikurangi dulu
supaya apa ya, lemak tadi tidak menghalangi penetrasi solvent ke dalam bahan, supaya nanti ya senyawa fenolik, senyawa semipolar itu bisa terambil dengan mudah, tidak terhalang oleh lemak gitu. Jadi dilakukan proses defatting. Proses defatting bagaimana ya? Biasanya kita ekstraksi dulu lemaknya. Apakah menggunakan hydraulic press, keluarkan minyaknya, atau mungkin bisa menggunakan solvent, menggunakan heksan terlebih dahulu. Jadi diekstraksi minyaknya dulu. Baru kemudian eh, bahan yang sudah berkurang minyaknya kita ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Nah, kemudian proses selanjutnya barulah dilakukan proses ekstraksi itu sendiri. Nanti metodenya akan ada banyak, mulai dari yang metode konvensional teknologis ataupun yang non konvensional teknologis atau yang modern teknologis. Gitu. Artinya pengembangan dari konvensional teknologi sendiri dengan menggunakan misalnya bantuan ultrasonikasi, microwave, high voltage, dan seterusnya. Itu akan kita bahas. Ada metode atau teknik-teknik ekstraksi tersebut. Setelah dilakukan proses ekstraksi, artinya komponen bioaktif itu bisa kita keluarkan dari matriks bahan padat bahan pertanian tersebut, maka bisa selanjutnya kita lakukan pemurnian, yaitu dengan proses filtrasi. Filtrasi atau proses pemisahan komponen bioaktif dari komponen-komponen pengeluar lainnya. Nanti akan kita bahas juga bagaimana proses pemisahan atau pemurnian ini pada bab yang terpisah ya. Setelah kita peroleh pelarut yang mengandung komponen bioaktif yang terbebas dari pengotornya, barulah kita lakukan concentration atau pemekatan. Pemekatan untuk menghilangkan ya pelarutnya. Pelarutnya bisa jadi dihilangkan semua sehingga menjadi hanya eh, bahan padat dari ekstrak yang kita peroleh. Atau bisa jadi dalam masih bentuk cairan, jadi masih ada pelarutnya tapi sedikit. Gitu. Tergantung dari nanti kebutuhannya. Apakah kebutuhannya itu memang hanya untuk sampai ke pekat saja tapi masih mengandung pelarut, atau sampai cair yang kita sediakan dalam bentuk powder. Gitu. Dan terakhir adalah pengeringan. Ini jika diperlukan, tergantung kebutuhannya. Apakah mau sampai powder atau hanya sampai cairan kental dalam bentuk konsentrat. Ini ya. Jadi ini tahapan prosesnya kurang lebih ini misalnya ada suatu bahan pertanian, sayuran, tanaman, mungkin hewan, dilakukan proses pembersihan, dilakukan proses pengecilan ukuran dan penyeragaman ukurannya dengan proses pengayakan. Ketika ukurannya seragam, maka nanti hasilnya akan jauh lebih konsisten daripada yang tidak dilakukan penyeragaman ukuran. Lalu dilakukan proses ekstraksi, diantaranya ini. Untuk yang konvensional ada percolation, decoction, heat reflux, extraction, chocolate extraction, dan maserasi. Ini yang paling sering ya, maserasi. Dan yang non konvensional bisa menggunakan ultrasound assisted, microwave assisted, kemudian super critical fluid extraction ini juga cukup populer juga. Kemudian bisa menggunakan uh, tegangan listrik, high voltage electric discharge maupun pulse electric field extraction. Kemudian ada enzyme assist extraction menggunakan enzim. Kemudian ada membran separation dan terakhir encapsulation. Tapi untuk membran separation dan encapsulation nanti akan kita bahas terpisah di bab yang sendiri ya. Ini kita fokus pada proses ekstraksinya sendiri. Nah, kemudian dilakukan proses pemekatan ini, dan kemudian kita peroleh final extract. Pertama yang sering dikehendaki adalah dalam bentuk powder ya. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari yang konvensional teknologis. Untuk konvensional teknologi pertama adalah kita sebut percolation, perkolasi. Percolation ini merupakan salah satu metode tradisional yang sering digunakan untuk memisahkan komponen aktif dari fluid ekstrak atau dari bahan-bahan pertanian itu sendiri. Di mana ini menggunakan perkolator. Perkolator, nairoperkolator ini biasanya bentuknya konsep ini ya. Bentuknya seperti kerucut atau tabung yang berbentuk kerucut.
yang mana di dalamnya nanti kita isi dengan bahan, kemudian kita gunakan pelarut, sehingga pelarut akan membawa bahan, kemudian turun ke bawah, dan kita peroleh ekstrak. Eh, Sampel dicampur dengan pelarutnya, misalnya dengan air, dan kemudian eh, campuran tersebut ditambahkan dengan pelarut lain yang lebih cocok, yang misalnya kalau kita mau mengekstraksi fenolik kompoundnya, ya tadi bisa kita gunakan misalnya metanol ataupun etanol, kita masukkan dari atas, kemudian akan melewati kolom tersebut, kolom tabu berbentuk kerucut tadi, yang di dalamnya ada matriks bahan pertanian tadi, yang kemudian eh, akan dilewati oleh pelarut, dan senyawa bioaktifnya akan dibawa ke bawah. Kemudian kita peroleh ekstraknya. Dan tentunya untuk memisahkan antara bahan padat dengan ekstraknya, di sini kita beri penahan berupa perforated plate atau plat yang berlubang, ya, atau saringan gitu ya. Saringan dari plat untuk menahan supaya ya bahan padat ini tidak ikut turun, tapi yang turun hanya cairannya saja gitu. Ini bisa menggunakan perforated plat, atau mungkin kalau yang lebih modern bisa menggunakan jenis membran gitu. Tapi tergantung dari kebutuhannya seberapa ukuran partikel ini tidak lolos dalam saringan penahan ini. Ini pelarut di atas, kemudian akan membawa senyawa bioaktif dan akan turun ke bawah, dan kita peroleh ekstraknya. Ekstraknya kemudian kita lakukan proses pemurnian, pemekatan, dan pengeringan seperti tahap-tahap yang dijelaskan di awal tadi. Nah, metode berikutnya ini ada decoction. Decoction ini eh, kalau dalam bahasa umum yang sering kita jumpai itu sering digunakan untuk penyiapan jamu ya. Jamu di Jawa itu banyak orang memperoleh jamu, ekstrak jamu dari bahan-bahan matriks padat yang direbus, kemudian disaring. Nah, itu bahasa sederhananya dari proses decoction ini. Jadi dalam hal ini kita sediakan panci yang kemudian di dalamnya kita isi dengan bahan-bahan yang mau kita ekstraksi, misalnya kayu manis atau mungkin daun cengkeh, atau mungkin kalau campuran ya seperti jamu itu ya, jamu godok gitu ya. Kemudian kita tambahkan pelarut, ya dalam ini adalah air, kemudian kita panaskan atau kita rebus gitu ya. Pemanasan bertujuan apa? Adalah untuk ya terutama menurunkan viskositas dari senyawa-senyawa terlarutnya sehingga mudah keluar, sekaligus untuk melunakkan jaringan matriks padat tersebut supaya ya senyawa bioaktif bisa mudah keluar karena jaringannya sudah lunak. Nah, teknik ini cocok atau sangat cocok kalau digunakan untuk memperoleh senyawa bioaktif yang water soluble. Kita melalui proses perebusan sehingga dia cocok untuk yang water soluble. Namun demikian, proses ini punya kelemahan, yaitu beberapa komponen-komponen bioaktif yang tidak tahan panas ya tentu akan mengalami beberapa kerusakan akibat proses pemanasan atau perebusan itu sendiri. Ini cukup banyak diaplikasikan pada proses ekstraksi medicinal plant, ya ini jamu-jamuan ya. Atau juga bisa untuk memperoleh kompon, aromatik kompon. Itu misalnya dari eh, nilam, tanaman nilam, atau mungkin dari bunga, beberapa bunga yang wangi, melati misalnya, atau jasmine. Nah, itu juga bisa kita peroleh dengan metode decoction ini, dengan direbus, kemudian disaring ampasnya, sedangkan komponen medicinal atau aromatik tadi akan larut bersama air,
Nah, kemudian airnya kita peroleh apakah untuk konsumsi misalnya untuk proses medicinal ataupun aromatik. Nanti kita akan membutuhkan proses lanjutan misalnya dengan evaporasi. Oke. Nah, kemudian eh, konvensional metode yang berikutnya adalah heat reflux extraction. Maaf ini ada ketinggalannya. Heat reflux. Saya seleksi sekarang. Ya, heat reflux extraction. Reflux ini eh, menggunakan energi panas yang tinggi, sehingga proses untuk mendapatkan komponen-komponen aktif ini sebenarnya juga bisa dapat lebih banyak, tapi sekali lagi juga punya kelemahan karena menggunakan panas, maka komponen yang tidak tahan panas pasti kurang tahan atau sebagian akan mengalami kerusakan. Nah, heat reflux kurang lebih ini kita skemanya adalah seperti ini. Ini labu yang di dalamnya berisi bahan material yang akan dilakukan proses ekstraksi, misalnya kulit manis, kulit kayu manis, misalnya daun cengkeh. Kemudian di sana ditambahkan pelarut, misalnya air. Kemudian ini dipanaskan sampai mendidih. Nah, bedanya dengan proses decoction tadi, yang proses perebusan tadi, kalau perebusan itu karena dipanaskan, maka ketika mendidih air akan menguap. Apalagi kalau pelarut-pelarut yang lebih mudah menguap lagi, yang titik titiknya lebih rendah, maka pelarutnya menguap dan akan berkurang lama-lama berkurang. Tapi kalau reflux, pelarutnya ini ditangkap dengan kondensor, dikondensasi dengan kondensor menggunakan pendingin balik ya, atau menggunakan kondensor. Nah, maka pelarut yang menguap ini akan turun lagi ke bawah supaya apa? Volume ini tidak berkurang, supaya proses ekstraksi berlangsung stabil, volume pelarutnya tidak berkurang sehingga proses ekstraksi berjalan terus. Kalau tidak ditangkap dengan kondensor, nah maka bisa jadi ya pelarutnya habis. Nanti ini tinggal bahan keringnya saja, bukan direbus lagi, nanti menjadi dipanggang gitu ya. Maka ini diberikan pelarut yang kemudian kita lakukan kondensasi dan kemudian akan turun lagi ke bawah sehingga pelarutnya jumlahnya tidak berkurang. Dan proses ini tentu bisa lebih cepat daripada proses-proses pemanasan dengan perebusan yang lain, karena perebusan lain karena bisa jadi pelarutnya makin berkurang dan nanti ini apa prosesnya berjalan lambat. Tapi kalau ini karena pelarutnya tidak berkurang, maka proses berjalan konstan dan tentu bisa selesai lebih cepat. Nah, reflux ini juga memiliki mass transfer yang lebih bagus, kemudian kontak efisiensi antara solvent dan senyawa bioaktif di dalam matriks itu juga lebih bagus. Beberapa diaplikasikan untuk ekstraksi beberapa bahan alam, phytochemical compound, kemudian essential oil. Ya. Reflux ini sebenarnya pemanfaatannya luas ya, tidak hanya untuk ekstraksi saja. Kalau ini menggunakan suhu tinggi, pada beberapa proses reaksi itu juga bisa memanfaatkan teknologi reflux ini. Nah, kalau di dalam ekstraksi karena menggunakan panas akan meningkatkan kontak ataupun tumbukan antar molekul karena di sana ada proses pemilihan energi tinggi dan kemudian juga ada penurunan vikositas sehingga senyawa aktif dari matriks mudah keluar. Dan matriksnya karena kena panas tentu juga biasanya akan mengalami pelunakan. Ya matriks karena lunak maka senyawa bioaktif mudah keluar. Nah, berikutnya adalah chocolate extraction. Nah, kalau yang reflux itu biasanya cocok kalau senyawa bioaktif tadi eh, tahan panas. Kalau yang reflux ya, kalau tahan panas nggak masalah. Tapi kalau senyawa aktifnya itu tidak tahan panas, tapi tetap kita pengen menggunakan
proses ekstraksi dengan solvent ini berjalan efektif, ini ada alternatifnya adalah menggunakan chocolate extraction. Kilas mirip dengan reflux. Ini menggunakan labu yang berisi solvent. Nah, bedanya adalah di sini. Kalau pada reflux tadi, bahan materialnya dicampurkan bersama solvent di sini. Tapi kalau ini hanya solvent saja. Sedangkan bahan yang akan diekstraksi diletakkan di mana? Diletakkan di sini. Nah, ekstrak di tempat ekstraksi timbel. Ekstraksi timbel di sini di mana biasanya misalnya kalau cengkeh ya. Cengkeh setelah dikecilkan ukurannya dibungkus dengan kertas timbel. Kertas timbel. Nah, mekanisme yang terjadi pada proses ekstraksi dengan coklat ini yaitu adalah pelarut yang ada di bawah ini kita panaskan sampai mendidih sehingga dia akan menguap, menguap melewati ini tabung sebelah sini, jalurnya jadi di sebelah sini ditutup ya. Jadi dia akan uapnya akan lewat sini dan kemudian terkondensasi oleh kondensor yang ada di atas. Setelah terkondensasi maka dia akan menetes. Menetesnya adalah ke sampel ataupun material yang akan diekstraksi tadi. Nah, pelarutnya ini otomatis suhunya dingin di sini karena sudah terkondensasi. Nah, di sini setelah melewati material ini, maka dia akan membawa komponen bioaktif di dalam dari material ini dan kemudian akan turun ke bawah. Nah, turun ke bawah. Kemudian ini dipanaskan lagi ke atas, terkondensasi, menetes ke bawah dan akan turun ke bawah. Sehingga lama-lama nanti senyawa bioaktif di dalam matriks material di sini lama-lama habis. Setelah habis ya ini kita ambil, kita pecahkan, kemudian kita lakukan proses pemekatan dan pengeringan. Ya, ini berlaku terus sampai ini tercapai saturation atau jenuh atau di sini berarti sudah habis senyawa aktifnya. Butuh waktu berapa lama tergantung dari sebanyak sedikitnya senyawa aktif dan kemudian juga faktor-faktor lain seperti pengecilan ukuran, kemudian solvent yang digunakan dan seterusnya. Ya. Nah, tentu butuh proses optimasi terlebih dahulu waktu untuk mengekstraksi senyawa aktif dengan menggunakan reflux, menggunakan soklet. Soklet ini sebenarnya sering digunakan untuk proses ekstraksi minyak, untuk penentuan kadar minyak. Tapi bisa kita manfaatkan untuk ekstraksi komponen bioaktif juga, tinggal mengganti pelarutnya gitu. Dan softlight extraction ini ternyata cukup efektif dibandingkan dengan metode-metode yang konvensional lainnya. Karena di sini eh, senyawa aktif begitu sudah terekstraksi akan terpisah. Beda dengan yang metode-metode sebelumnya tadi ya, senyawa aktif yang sudah keluar dari matriks itu masih bercampur bersama eh, matriks itu sendiri. Tapi kalau ini langsung terpisah sehingga apa eh, komponen bioaktif yang sudah terekstraksi tidak akan mengganggu proses ekstraksi yang bahan-bahan yang belum terekstrak. Dan kemudian yang berikutnya adalah maserasi. Ini metode paling sederhana, tapi bukan berarti paling sederhana terus ditinggalkan ya. Ternyata justru masih banyak yang menggunakan metode ini karena ini sangat sederhana. Apa artinya cost-nya itu sangat rendah. Maserasi ini bahasa mudanya adalah perendaman ya, dengan perendaman. Nah ini maserasi kelebihannya adalah simple. Jadi bahan hanya direndam dengan pelarut yang cocok. Misalnya propolis. Nah, propolis untuk produksi propolis itu atau mengekstrak propolis, kita cukup gunakan ya propolis yang sudah kita peroleh, itu kita kecilkan ukurannya, kemudian kita masukkan pelarut yang cocok. Tinggal propolis tersebut, senyawa bioaktifnya banyak bersifat apa? Apakah polar, non-polar, atau semipolar. Tapi memang kebanyakan dari senyawa-senyawa alami itu kebanyakan yang semipolar ya, sehingga biasanya banyak menggunakan etanol. Tapi tidak menutup kemungkinan ada senyawa-senyawa lain yang bersifat polar ataupun non-polar. Sehingga nanti
perlu dipilih pelarut yang cocok. Kemudian ini eh, instalasinya ya sangat mudah. Kita sediakan beker gelas jadi, atau pakai ember juga bisa, pakai toples juga bisa. Tinggal kita masukkan bahan, kita masukkan pelarut, udah kita tunggu. Itu saja. Tidak menggunakan panas, tidak menggunakan proses lain-lain, hanya kita tunggu. Nah, kemudian untuk mempercepat proses bisa kita gunakan tambahan agitasi, pengadukan untuk mempercepat proses. Kalaupun tidak diaduk juga bisa, tapi nanti kurang efektif. Atau minimal ada juga dengan pengadukan manual setiap berapa jam sekali. Misalnya setiap 2 jam sekali atau setiap 5 jam sekali dan seterusnya. Tetapi kalau mau lebih efektif ya kita gunakan pengaduk dengan kecepatan rendah saja, tidak harus tinggi karena ini memang kelebihannya dari maserasi ini kita cukup apa low energy low cost ya. Nah, hanya saja kelemahannya adalah ini butuh waktu yang lama. Tuh, butuh waktu yang lama. Selama prosesnya itu tidak buru-buru, memang tidak dikejar oleh kapasitas yang sangat tinggi, maka proses ini ya sangat efektif gitu. Tinggal kita rendam misalnya semalam, kita tinggal tidur, besok pagi udah selesai gitu. Atau mungkin 24 jam. Ya, kalau kita prosesnya pagi, melewati malam, pagi lagi, nah baru selesai. Gitu. Atau bahkan bahkan ada yang sampai 2 hari. Gitu. Tapi biasanya tidak dikendaki yang terlalu lama. Biasanya cukup misalnya semalam atau sehari, kemudian kita ambil. Nah, yang ada adalah kita lakukan ekstraksi ulang. Artinya setelah kita dapat filtratnya, kan di dalam matriks tadi kemungkinan masih ada senyawa bioaktif yang belum terekstrak, yang belum keluar. Nah, kita tambahkan lagi, pelarut lagi. Kita lakukan ekstraksi sampai 2-3 kali. Nah, biasanya sudah habis senyawa bioaktifnya, nah, baru ampasnya kita buang atau kita manfaatkan ke yang lain, ekstraknya kita lakukan proses pemekatan. Seperti itu. Jadi ini sangat murah. Dan tinggal nanti kalau pengen yang lebih cepat, kita gunakanlah nanti yang non konvensional. Kita tambahkan beberapa assisted ataupun ya pendamping treatment. Treatment pendamping dari proses yang konvensional ini. Misalnya perendaman, tapi kita tambahkan misalnya gelombang ultrasonik, gelombang microwave, nah dan seterusnya. Gitu ya. Inilah beberapa metode yang konvensional. Meskipun konvensional, tapi ini adalah basic dari proses ekstraksi dan justru pengembangan adalah dilakukan pada proses-proses yang konvensional ini menjadi unkonvensional atau non-konvensional atau menjadi modern. Nah, justru di sanalah peluang kelemahan-kelemahan ini bisa kita perbaiki. Nah, soflet dan maserasi ini banyak yang membandingkan. Beberapa penelitian membandingkan antara soflet dan maserasi. Ini bisa dirangkum dalam tabel ini. Secara umum yang paling signifikan terlihat adalah kalau cost jelas lebih murah yang maserasi. Tapi untuk yang lain-lain, tingkat kemurnian, kemudian tingkat eh, efisiensi, yield yang diperoleh, kemudian apa ya proses yang lain-lainnya itu biasanya ya Sokrat ini lebih unggul. Maserasi ini menang di low cost atau low energy, low energy consumption. Tuh, yang kaitannya dengan cost, nah maserasi ini unggul. Tapi kaitannya dengan quality, efisiensi, efektivitas, kemudian juga tingkat senyawa aktif yang diperoleh, nah Soklat ini tentu akan lebih efektif atau lebih bagus. Nah itu tadi untuk yang konvensional technologies. Berikutnya adalah untuk yang non-conventional technologies. Ini yang pertama adalah UAE atau Ultrasound Assisted Extraction. Nah ini teknologi yang paling banyak dipakai untuk saat ini ya, untuk mengekstraksi komponen aktif
dari tanaman ataupun dari hewani, ini ultrasound ini untuk saat ini paling banyak disukai. Gitu. Karena apa? Ya, ultrasound ini satu dia aman, tidak terlalu mahal juga, dan istilahnya murah ya. Simple perlakuannya, hanya kita celupkan eh, apa eh, probe untuk proses sonikasi pemberian gelombang ultrasound tadi, atau misalnya menggunakan batch ultrasound juga bisa. Nah, kemudian hasil yang diperoleh juga banyak, yield yang diperoleh juga tinggi. Hanya saja memang kelemahan dari ultrasound ini biasanya adalah terkait dengan capacity. Karena probe pada ultrasonikasi ini biasanya kecil. Kalau membuat probe yang besar itu biasanya ya butuh energi listrik yang besar pula, sehingga nanti menjadi kurang efektif. Nah, sehingga karena ini kapasitasnya kecil, nah tapi untuk skala lab ini sangat cocok gitu karena kapasitasnya kecil. Jadi kalau untuk skala lab, ultrasound ini sangat-sangat worth it, sangat-sangat disukai. Tapi kalau skala industri, nah ini barulah ketika kita sampai pada level industri, ultrasound ini menjadi kurang efektif karena kita untuk menyediakan probe ultrasound yang besar itu butuh energi yang sangat besar, sehingga cost-nya juga akan sangat besar. Ya, baik ini. Ultrasound ini menggunakan high intensity ultrasonic waves, gelombang ultrasonik, yang mana gelombang ultrasonik tadi akan memberikan energi kavitasi yang akan eh, mempercepat pengeluaran senyawa aktif tadi dari matriks sampel. Simple dan murah, cheaper, dibandingkan dengan eh, konvensional extraction teknik yang lain. Kemudian ini menggunakan eh, apa gelombang dengan frekuensi tinggi, yang mana gelombang frekuensi tinggi tadi akan memecah dinding sel. Jadi eh, gelombang ultrasonik itu dengan frekuensi yang sangat tinggi itu ternyata akan memecah dinding sel dari eh, tanaman atau dari jaringan tanaman ataupun jaringan tadi apa matriks tadi. Nah, karena dinding selnya pecah, maka otomatis eh, penetrasi pelarut akan lebih mudah untuk membawa senyawa bioaktif tadi. Ya, jadi konsep utamanya adalah ini. Kenapa bisa lebih cepat adalah karena adanya proses pemecahan dinding sel sehingga akan memudahkan solvent diffusion untuk solvent masuk membawa senyawa aktif tadi. Nah, tadi ada dua metode, ada yang probe, ada yang batch. Kalau probe berarti di sini ada kita menggunakan probe yang nanti akan sebagai sumber gelombang ultrasonik ini. Ini lebih efektif karena ketika menggunakan probe maka eh, bahan di sekitar probe tadi akan langsung mendapatkan perlakuan gelombang ultrasonik pada frekuensi yang sangat tinggi dengan cepat. Tapi kalau probe ini syaratnya adalah ini wadahnya tidak boleh besar gitu. Sehingga ini wadahnya harus kecil karena ini dia, jangkauan gelombang ultrasonik dari probe itu tidak bisa terlalu jauh. Kalau udah terlalu jauh nanti energi kavitasnya udah kecil. Maka ini kita gunakan eh, gelas wadah yang kecil juga. Nah, kalau yang batch ini eh, eh, apa? Menggunakan jenis kolam ya. Kolam yang diisi air, ya kemudian gelombang ultrasonik ini berasal dari dinding-dinding batch ini, dari sonikator batch ini, yang akan memberikan gelombang ultrasonikasi. Kemudian sampel ini diletakkan misalnya dalam beker gelas, kemudian dicelupkan ke dalam batch ultrasonikator ini. Nah, tapi ini karena ini batch, ini kan luas areanya cukup besar, tapi akhirnya frekuensi ataupun energi kavitasi yang diperoleh pada bahan itu menjadi tidak terlalu besar.
Sehingga proses ini butuh waktu lebih lama karena energinya dari dinding ke dalam sampel ini ya sudah melemah, gitu ya. Energi sudah melemah. Tuh. Tetapi ini kapasitasnya bisa lebih besar daripada yang probe, gitu. Jadi kalau skala masih sama-sama skala lab, untuk yang pengen lebih banyak ini bisa menggunakan batch, tapi kalau hanya sedikit saja, hanya untuk sampel saja, cocok yang probe. Nah, kemudian selain tadi gelombang ultrasonikasi, ternyata juga kita bisa memanfaatkan gelombang yang lain yang kita sebut gelombang microwave kalau atau gelombang mikro, gelombang microwave. Ini juga ternyata beberapa penelitian menunjukkan ini proses ini sangat efektif. Karena apa? Ternyata gelombang mikro atau microwave tadi itu akan memberikan energi penetrasi yang sangat besar kepada sampel ini dan prosesnya menjadi sangat cepat juga. Tidak kalah cepat ya, sama halnya kayak kita misalnya mau memanaskan bahan ya, apakah itu misalnya roti atau mungkin produk bakery atau produk makanan lainnya. Itu kalau menggunakan microwave kan biasanya cukup 5 menit sudah selesai. Karena gelombang mikro ini akan memberikan energi yang sangat besar untuk mempenetrasi ke dalam bahan. Nah, ini tinggal nanti eh, prosesnya, modifikasinya macam-macam. Ada yang hanya menggunakan istilahnya maserasi, kemudian dengan microwave assisted. Jadi dengan kata lain kita punya beker gelas atau wadah yang diisi bahan dan pelarut, kemudian kita masukkan saja ke dalam microwave. Jadi untuk mempercepat proses maserasi itu ada. Tapi ada juga yang memanfaatkan microwave ini untuk mendidihkan eh, pelarut yang ada di sini. Kemudian sehingga pelarut ini akan menguap, membawa komponen-komponen bioaktif yang dikehendaki, kemudian dilakukan kondensasi dan kemudian ditampung kondensat yang membawa komponen aktif tadi. Misalnya adalah ini dipakai kalau mau mendapatkan essential oil, minyak atsiri. Minyak atsiri, misalnya minyak atsiri cengkeh, minyak atsiri serai, minyak atsiri daun jeruk, minyak atsiri jahe, gitu. Bisa. Ini dengan pemanasannya menggunakan microwave, karena microwave ini akan mempercepat proses pemanasan di sini. Gitu. Dan microwave ini juga tadi akan memenetrasi ke dalam dinding sel dan itu akan memudahkan pengeluaran senyawa aktif untuk ikut bersama pelarut dan kemudian akan menguap ke sini, akan kondensasi dan akan kita tampung pada wadah. Dan kita pisahkan essential oil dari pelarutnya, misalnya air, dan kita akan pemurnian. Nah, microwave ini eh, cukup efektif, tapi memang panas yang dihasilkan cukup tinggi, sehingga sebaiknya digunakan untuk bahan yang relatif tahan panas. Ya, ada juga ini ya, ini kan tahu tadi untuk proses penguapan seperti ini. Ada juga nanti modifikasi beberapa proses itu, beberapa penelitian juga menggunakan begini. Sohlet itu juga bisa ditambahkan assisted microwave. Jadi labu sohletnya itu diletakkan di dalam microwave. Supaya apa? Ya supaya proses ekstraksi di mana solvent akan membawa komponen aktif dari bahan tadi itu lebih cepat gitu. Karena gelombang microwave ini tadi selain memberikan energi panas juga bisa mempenetrasi ke dalam matriks untuk membantu pemecahan matrik dinding sel tadi. Meskipun tidak sekuat energi kavitasi ya, tapi juga tergantung dari energi yang digunakan gitu ya. Kalau energinya yang ini menggunakan energi powernya yang daya yang tinggi ya tentu juga bisa memberikan kemampuan yang tinggi pula untuk memecah dinding sel. Tapi memang kalau kaitannya dengan urusan memecah dinding sel sejauh ini eh, paling efektif adalah yang ultrason.
Itulah mengapa ultrasound sangat banyak disukai, terutama pada skala lab, pada skala kecil. Nah, kemudian berikutnya ini yang belakangan cukup populer adalah menggunakan eh, supercritic fluid extraction. Ini ada kesalahan baik sekali ya. Supercritical fluid extraction atau disingkat SFE. Supercritical fluid ini perlu pemahaman sedikit dulu. Apa yang dimaksud dengan supercritical fluid? Fluida, ini berarti bentuk cairan ya. Supercritical fluid ini adalah substansi yang bisa berubah wujud dari gas menjadi cair. Jadi ternyata berbagai macam jenis gas itu bisa berubah menjadi cair pada titik-titik kritis tertentu. Nah, tinggal bagaimana menciptakan perubahan wujud dari gas menjadi cair dan kemudian menjadi gas lagi, menjadi cair lagi dan seterusnya dengan perlakuan suhu dan tekanan. Gitu. Jadi makanya kita mungkin tidak sering mendengar ya istilah ada eh, oksigen cair, ada oksigen gas. Nah, artinya oksigen itu bisa berubah wujud dari gas menjadi cair, terutama kalau diberi tekanan yang sangat tinggi. Nah, begitu juga misalnya CO2. CO2 itu juga bisa berupa gas, juga berupa cair. Gitu. Sehingga kalau diberikan tekanan yang tinggi, CO2 juga akan berubah menjadi cair. Kemudian ketika tekanan yang dilepaskan, maka akan menjadi gas. Nah, ternyata perubahan gas cair tadi, supercritical point itu, nah itu bisa dimanfaatkan untuk mempercepat proses ekstraksi. Ini ya. SFE ini sangat tergantung dari fluid solvent yang digunakan. Tadi eh, cairan yang bisa berubah gas ataupun cair. Kemudian tergantung dari jenisnya, viskositasnya, densitasnya, dan seterusnya, macam-macam tergantung karakteristik dari fluid solventnya. Kemudian pressure and temperature. Nah, ini tentu bermain di sini. Bagaimana menciptakan kondisi dia berubah menjadi gas ataupun cair, tergantung dari tekanan dan suhu yang digunakan. Ini sangat penting untuk mencapai kondisi supercritical fluid tadi. Bagaimana mengubah gas menjadi cair dan seterusnya. Karena ini nanti bersiklus ya. SFP menggunakan suhu yang rendah untuk mencegah degradasi bioaktif kompon. Sehingga ini cocok untuk bahan-bahan yang mungkin tidak tahan panas. Etilen, metan, nitrogen, xenon, fluorokarbon, karbon dioksida. Ini beberapa fluid solvent yang sering digunakan pada SFE ini. Nah, kemudian dari sekian jenis fluid solvent, CO2 ini paling disukai, paling banyak digunakan. Kenapa? Ya karena CO2 ini sifatnya adalah yang pertama dia safety, tidak beracun. Low cost untuk memperoleh juga mudah. Harganya mudah ya kalau mau beli CO2 cair itu eh, lebih murah daripada oksigen cair, nah, begitu ya. Non eksplosif, tidak mudah meledak, tidak toksik. Kemudian dengan mudah dipisahkan dari final product, dari produk yang diperoleh. Gitu. Artinya apa? CO2 nanti ketika sudah berhasil mengekstraksi komponen aktif, maka CO2 ya dilepaskan aja, maka dia akan menguap. Gitu. Ketika tidak diberikan tekanan, ya dia tidak akan menjadi cair, tapi akan ya menguap, sehingga akan mudah dipisahkan dari produk. Kemudian high fluidity supercritical CO2, nah ini akan mudah mempenetrasi ke dalam small pori-pori material, akan masuk ke dalam pori-pori material yang sangat kecil itu ya. Kemudian akan mengekstrak substansi yang diinginkan dari material tersebut.
Kemudian superkritikal CO2 ini kemudian eh, diuapkan menjadi gas, gitu ya. Diuapkan menjadi gas, dan kemudian setelah jadi gas, jangan dilepas gitu saja. Kalau dilepas gitu aja habis, boros. Supaya tidak boros apa ya? Nanti gas CO2 yang sudah menjadi gas tadi nanti kita ambil lagi, lewatkan pipa, masukkan ke kompresor lagi. Kita melakukan proses likuifikasi apa menjadi liquid lagi. Sama halnya kalau pada proses itu ya, air conditioning atau AC ya. Kalau AC kan mungkin ada yang menggunakan freon gitu. Nah, freon itu kan juga begitu. Setelah dia jadi gas, menyerap energi panas yang banyak, kemudian dia akan dikompresi lagi, diberi tekanan tinggi lagi, akan jadi cair lagi. Kemudian digunakan berulang. Nah, gitu ya. Nah, eh, ini pemahaman yang atas ini adalah kaitannya dengan bagaimana suatu fluid solvent tadi bisa berubah. Ya, ini kita lakukan pengubahan pada bagian ini. Supercritical fluid. Ini pressure, ini temperatur. Jadi kalau temperaturnya lebih rendah, maka pressure-nya juga harus lebih tinggi. Memang untuk mendapatkan supercritical fluid ini butuh tekanan yang sangat tinggi. Butuh tekanan yang sangat tinggi. Hanya bermain di sini. Apa istilahnya cost yang perlu kita keluarkan adalah bagaimana kita mengkompresi atau memberikan tekanan yang sangat tinggi. Nah, tinggal suhunya. Kalau suhunya nanti rendah, ya tentu dia akan lebih lebih mudah tercapai dalam bentuk cair. Jadi suhu rendah, tekanan sangat tinggi. Nah, itu akan dia berubah dalam bentuk cair. Dan kalau tekanan dilepaskan akan menjadi gas kembali gitu ke bawah sini. Misalnya tekanannya ini diturunkan ya, set kan akan di sini. Nah, maka berada di sini. Jadi gas, fase gas. Ini yang bawah ini gas ya. Yang atas ini supercritical fluid, air. Jadi suatu gas itu kalau diberikan tekanan tinggi akan berubah jadi cair, dan kalau tekanan dilepaskan atau diturunkan akan jadi gas kembali. Nah, ini hanya bermain di sini. Ternyata perubahan eh, gas menjadi cair ini akan bisa mempenetrasi ke dalam bahan untuk mempercepat proses ekstraksi. Nah, ini kalau skemanya di sini, ini misalnya CO2, tadi kan ada eh, CO2 tadi ya, CO2 kita lakukan pemompaan, kita panaskan untuk mempercepat proses penetrasi ke dalam bahan ini. Bahannya ada di sini. Nah, tinggal nanti mau bertingkat, bertahap, misalnya 3 tabung, 3 wadah, atau satu, silakan. Ya tentu yang proses bertahap ini biasanya akan lebih efektif. Sama hanya proses evaporasi pada pemekatan ekstrak gula tebu itu ya, itu bertingkat. Biasanya bertingkat ini lebih disukai untuk di industri karena apa? Ini jauh lebih efektif. Dari setiap CO2 yang penetrasi ke dalam bahan, kemudian akan membawa senyawa bioaktif, kita pompakan, kemudian kita pisahkan di separator sini. Kita pompakan di sini, eh, ekstraknya akan kita peroleh turun ke bawah, dan gas CO2 nanti akan kita kembalikan lagi ke sini. Gas CO2 kembalikan sini, kita lakukan proses kompresi lagi, tekanan yang tinggi, air lagi, kemudian akan mengekstraksi lagi ke sini, kita pompa ke sini, kemudian kita pisahkan, di mana ini diturunkan tekanannya, maka CO2 akan berubah jadi gas lagi. Jadi gas lagi, kompresi lagi, dan seterusnya. Nah, ini ternyata berjalan cukup efektif. Ini mulai banyak disukai proses-proses apa eh, ekstraksi dengan menggunakan supercritical fluid extraction. Dan yang paling banyak digunakan disukai adalah CO2 tadi. CO2 itu inert, inert artinya tidak mudah bereaksi dengan komponen lain, sehingga ya cocok digunakan untuk uh, supercritical fluid pada ekstraksi komponen bioaktif. Berikutnya ada
high voltage, penggunaan energi listrik dengan tegangan tinggi. High voltage electric discharge. Yang mana high voltage electric discharge ini kita menggunakan suatu elektroda yang memiliki tegangan sangat tinggi, yang mana ini akan melewati suatu plasma channel dan masuk ke dalam bahan, kemudian akan memecah komponen-komponen yang matriks yang ada dalam bahan ini. Sehingga kemudian senyawa bioaktif mudah keluar dan terekstraksi oleh pelarut yang digunakan. Jadi menggunakan tegangan yang sangat tinggi. Ini berarti high energy. Di sini ada juga beberapa yang memisahkan. Ada proses pre-breakdown dan kemudian ada breakdown fase. Artinya ada dibagi menjadi dua fase. Misalnya ada fase pertama adalah hanya untuk pre-breakdown, tegangannya lebih kecil. Kemudian fase kedua adalah breakdown sendiri dengan menggunakan tegangan yang lebih besar, yaitu lebih efektif daripada langsung menggunakan energi yang sangat besar ini. Jadi, untuk mengoptimalkan proses pemecahan eh, ini matriks dinding sel dari tanaman tersebut. Nah, eh, ini juga sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk proses-proses yang lainnya. Misalnya untuk proses reaksi-reaksi pemecahan, itu juga bisa memanfaatkan high voltage release energy ini. Misalnya kalau mau memecah hidrolisis pati, atau hidrolisis protein, atau mungkin hidrolisis lemak. Nah, ini bisa memanfaatkan ini. Dengan pemberian energi tinggi ini, maka akan memberikan pembukaan reaksi untuk terjadinya reaksi-reaksi hidrolisis. Ya, itu untuk reaksi yang bersifat pemecahan ya. Kalau yang reaksi pembentukan penggabungan molekul ya tentu kurang cocok. Nah, ini juga bisa untuk ekstrak ini. Dan kemudian yang hampir sama dengan pemanfaatan energi listrik yaitu dengan pulse electric field extraction PEFE. Nah, ini sama-sama menggunakan listrik, tetapi di sini adalah bedanya adalah moderate intensity, electric pulse moderate intensity. Jadi menggunakan energi listrik yang lebih lemah lah gitu ya, lebih lemah dibanding yang tadi kalau tadi kan high voltage. Kalau ini energinya lebih lemah, eh, cost-nya jadi mungkin tidak terlalu tinggi. Kemudian ini jalannya lebih lambat. Tapi ini juga tadi cukup efektif kalau tidak diburu-buru waktu. Itu aja konsepnya. Ketika tidak diburu-buru waktu, maka yang pulse elektrik ini lebih cocok. Kemudian bedanya kalau yang high voltage tadi, itu biasanya elektrodanya langsung ditelupkan ke dalam bahan bersama pelarutnya. Sama seperti ultrasonikasi yang probe tadi. Tapi kalau yang pulse elektrik ini lebih suka dalam bentuk buds, dalam bentuk wadah yang kemudian di sana diberi aliran listrik dengan moderate intensity, kemudian akan memecah molekul secara perlahan-lahan, memecah dinding sel molekul dinding sel tanaman ataupun bahan material tadi, sehingga nanti komponen aktif akan keluar bersama pelarutnya dan kemudian kita tampung di sini. Kemudian kita ambil, kita lakukan proses pemisahan atau filtrasi ataupun proses pemekatan ataupun proses pengeringan kalau sampai mendapatkan dalam bentuk powder. Nah, berikutnya ada enzim acid extraction. Nah, ini juga populer banyak dikembangkan sekarang karena enzim ini kemampuan katalitiknya sangat tinggi sehingga disukai dan ini ramah lingkungan gitu. Energinya sedikit, ramah lingkungan, tapi kemampuan katalitik dari enzim ini sangat tinggi. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah enzim assisted extraction ini berarti ya kita menggunakan enzim-enzim yang bisa memecah dinding sel matriks. Nah, itu.
bukan memecah si komponen bioaktif, tapi memecah dinding sel matriks tanaman yang akan kita ekstrak, Mbak. Matriks tanaman itu umumnya terdiri dari komponen-komponen selulosa. Itu paling banyak biasanya, selulosa. Kemudian ada juga beberapa karbohidrat kompleks dan protein kompleks. Sehingga penggunaan enzimnya nanti bisa enzim tunggal atau enzim campuran. Menggunakan enzim tunggal, apakah bisa? Tentu bisa. Karena begini, misalnya tadi, menggunakan enzim selulase atau enzim pemecah selulosa. Komponen dinding sel banyak tersusun oleh selulosa. Kalau dinding sel yang selulosanya itu sudah pecah, otomatis kan akan terbentuk lubang-lubang atau ya pelarut tadi akan lebih mudah untuk masuk ke dalamnya. Gitu. Tidak harus memecah semua komponen dinding selnya sampai benar-benar lepas, enggak. Ya kalau bisa sampai semuanya lepas benar-benar pecah, lisis itu ya bagus, tentu akan sangat bagus. Tapi tentu kita harus membutuhkan enzim yang kombinasi, misalnya ini selulase, protease, pektinase. Jadi ya selulosannya dipecah, protein kompleksnya jadi pecah, pektinnya juga dipecah. Gitu. Bisa. Tapi biasanya yang paling umum itu yang disukai adalah yang menggunakan selulase saja sudah cukup efektif karena penyusun paling kuatnya itu adalah selulosa itu. Ya kalau penyusun dinding sel paling kuatnya aja sudah kita lemahkan atau sudah kita hancurkan, maka ya mengekstraksi itu sudah akan jauh lebih mudah. Ini ya, jadi sampel, kemudian kita lakukan gunakan enzim hidrolisis pemecah matriks sel, kemudian selnya pecah, maka komponen bioaktif keluar bersama pelarut, kemudian kita lakukan proses pemisahan, filtrasi, kemudian purifikasi, pemekatan, ya, mungkin sampai ke pengeringan. Nih, nah enzim-enzim selulase ini sekarang sudah mulai banyak dijual, artinya bisa kita jumpai dengan mudah, gitu, oleh dengan mudah. Harganya memang masih agak tinggi, tapi penggunaannya dikit, konsentrasi kecil saja, ada aktivitas katalitik dalam menghidrolisis dinding sel tadi sudah sangat kuat, gitu, sehingga efektif. Apalagi kalau enzimnya sudah kita lakukan dalam bentuk imobilisasi, enzim amobil. Maka enzimnya bisa kita gunakan berulang. Karena enzimnya tidak larut, sehingga kita mudah pisahkan dengan proses penyaringan, nanti kita ambil lagi, kita gunakan lagi berkali-kali. Itu akan lebih kuat lagi. Ya, demikian tadi beberapa metode ataupun eh, teknik-teknik ekstraksi untuk mengambil komponen-komponen dalam bahan hasil pertanian, terutama adalah komponen aktif atau komponen bioaktif yang memang ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai industri farmasi, kosmetik, ataupun bahkan industri pangan sebagai pangan fungsional ataupun nutraseutikal. Nah, berikutnya ini ada kuis atau tugas ya untuk eh, pengambilan nilai juga. Jadi silakan nanti tolong jelaskan bagaimana proses ekstraksi. Kita ambil model dalam hal ini adalah oleoresin jahe. Oleoresin itu apa? Nah, nanti bisa dipelajari. Beda ya antara oleoresin dengan minyak asiri. Yang kita tanyakan adalah oleoresin jahe. Misalnya ada jahe merah. Kira-kira metode apa yang paling cocok? Kenapa memilih metode tersebut? Kelebihannya apa? Kemudian ada nggak kekurangannya dari metode tersebut? Kalau kita mau mengekstraksi oleoresin jahe merah. Banyak literatur bisa digunakan, silakan dicari, kemudian dijawab, boleh ditulis tangan, boleh diketik, enggak. Nanti kirimkan ke email saya yaitu edi.subroto@unpad.ac.id. Ya, tunggu paling lambat ya 1 minggu dari eh, materi ini diberikan ya, maksimal 1 minggu. Syukur-syukur 3 hari bisa selesai ya. Gitu. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada materi
kali ini yaitu tentang ekstraksi, khususnya adalah ekstraksi terutama pada komponen aktif bahan agro atau bahan pertanian. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.